Halo guys, berjumpa kembali dengan saya di Horror or Terror. Nah guys, di video kali ini saya ingin membahas tentang pembantaian satu keluarga yang hampir mirip dengan cerita Amityville Horror. Tapi tidak ada hantu, iblis, atau kejadian mistis lainnya ya di sini. Nah guys, kasus pembantaian satu keluarga ini disebut dengan Villisca Axe Murder yang terjadi di kota Villisca, Iowa, Amerika Serikat, dan pembunuhnya tidak diketahui sampai hari ini. Korban terdiri dari sepasang suami istri bernama Josiah B. Moore berusia 43 tahun dan Sarah berusia 39 tahun, serta keempat anak mereka, yaitu Herman berusia 11 tahun, Mary Catherine berusia 10 tahun, Arthur Boy berusia 7 tahun, dan Paul Vernon berusia 5 tahun, serta dua anak perempuan yang menginap di rumah mereka yang bernama Ina Stillinger berusia 8 tahun dan Lina Stillinger berusia 12 tahun. Pada tanggal 9 Juni 1912, mereka semua menghadiri acara kebaktian Hari Anak di gereja Presbyterian dan tiba di rumah sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Dan di hari berikutnya, salah seorang tetangga keluarga Moore yang bernama Mary Peckham merasa aneh karena pada pagi hari itu sekitar pukul 7 rumah tersebut masih terlihat sepi tanpa aktivitas, yang dimana biasanya keluarga tersebut sudah mulai melakukan aktivitasnya, termasuk anak-anak mereka yang sudah mulai bermain. Akhirnya, Mary memutuskan untuk mengetuk pintu rumah keluarga Moore. Tapi tidak ada jawaban sama sekali, dan pintunya juga dalam posisi terkunci. Setelah itu, Mary menghubungi salah satu saudara dari Josiah B. Moore yang bernama Rosemore. Setelah itu, Rosemore pun datang dengan membawa kunci cadangan yang ia miliki dan mencoba untuk masuk ke rumah tersebut, sementara Mary menunggu di luar rumah. Dan betapa terkejutnya Rose melihat Ina dan Lena yang tewas bersimbah darah di kamar tidur tamu. Segeralah Rose keluar dan mengatakan hal tersebut kepada Mary. Dan setelah itu, mereka menghubungi Hank Herton, salah satu petugas di wilayah tersebut. Nah guys, dari hasil penyelidikan, diperkirakan mereka dibunuh pada 9 Juni 1912 dini hari. Dan diperkirakan juga tersangka bersembunyi di atas loteng rumah keluarga Moore, sambil menunggu seluruh orang di rumah itu tertidur. Pertama, ia mendatangi kamar pasangan suami istri tersebut, sambil memegang lampu minyak dan membawa sebuah kapak. Lalu, dengan kapak tersebut, ia membantai kedua pasangan suami istri tersebut. Namun, Josiah mendapatkan banyak hantaman kapak di kepalanya, sehingga kepala dan wajahnya nyaris hancur. Setelah itu, pembunuh tersebut masuk ke kamar keempat anak mereka dan dengan cara yang sama pula membunuh mereka. Setelah itu, pembunuh tersebut pergi ke kamar tidur tamu tempat Ina dan Lena tidur. Tapi diperkirakan saat ia membunuh Ina, Lena terbangun dan mencoba melawan karena ditemukan luka bekas pertahanan di lengan Lena. Dan kemungkinan pembunuh tersebut mencoba melakukan pelecehan seksual kepada Lena karena pakaian tidur yang digunakan Lena terbuka dan ia tidak mengenakan celana dalam saat ditemukan tewas. Nah guys, ada sedikit hal yang ganjil yang dilakukan pembunuh tersebut, yaitu ia menutup semua wajah korbannya dengan kain atau pakaian mereka. Ia juga menutup semua cermin yang ada di rumah tersebut. Ia juga meletakkan sepotong daging di tengah ruangan yang di atasnya ia letakkan gantungan kunci.
Seiring berjalannya waktu, ada beberapa orang yang dijadikan tersangka. Walaupun pada akhirnya semua dibebaskan karena tidak ada cukup bukti dan alibi dari para tersangka itu kuat, sehingga menyatakan mereka tidak pernah ada di sekitar lokasi pembunuhan saat pembantaian terjadi. Inilah dia beberapa tersangka yang akhirnya dibebaskan tersebut. Yang pertama, Andrew Sawyer. Sebenarnya, Sawyer tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Moore. Tapi, seorang mandor bernama Dyer, tempat Sawyer bekerja, menyampaikan salah satu pekerjanya mengatakan Sawyer sangat tertarik dengan pembunuhan keluarga Moore. Ia tidur dengan sebuah kapak di sebelahnya dan selalu berbicara tentang pembunuhan itu. Selain itu, Dyer menyampaikan pekerja yang lainnya mengatakan kepada putra Dyer bagaimana cara pembunuh itu keluar dari rumah setelah membunuh keluarga Moore. Tapi, dia tidak bisa dijadikan tersangka karena kepolisian wilayah Osceola mengatakan menemukan ia sebagai seorang gelandangan di sana, tepat pada malam pembunuhan terjadi. Yang kedua, George Kelly. Ia datang ke Villisca pada tanggal 8 Juni 1912 untuk mengajar di kebaktian Hari Anak di gereja, yang acaranya tersebut dihadiri juga oleh keluarga Moore pada tanggal 9 Juninya. Namun, pada tanggal 10 Juni, sekitar pukul 5 pagi, ia pergi meninggalkan kota tersebut. Walaupun ia pernah mencoba mengakui bahwa ia adalah pembunuhnya, tapi karena memiliki gangguan kejiwaan, ia tidak pernah diadili. Pada tahun 1914, ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa Santa Elizabeth di Washington DC karena mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang ingin melamar pekerjaan sebagai sekretarisnya. Pada tahun 1917, ia pernah dijadikan tersangka kembali dalam kasus pembunuhan keluarga Moore. Tapi, karena tidak cukup bukti, akhirnya ia dibebaskan kembali. Yang ketiga, Frank Fernando Jones. Josiah sebelumnya pernah bekerja selama beberapa tahun di toko Jones sampai pada akhirnya Josiah membuka usahanya sendiri dan terkadang menjadi saingan bisnis Jones. Yang keempat, William Blackie Mansfield. Ada beberapa dugaan bahwa William adalah tersangka pembunuhan keluarga Moore, mulai dari Jones yang mempekerjakan dia sebagai pembunuh bayaran, serta William juga pernah diduga menjadi tersangka dalam beberapa kasus pembunuhan menggunakan kapak yang terjadi sebelum hingga sesudah kejadian pembantaian keluarga Moore. Yang kelima, Henry Lee Moore. Ia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Moore yang terbunuh. Tapi, beberapa bulan setelah kasus pembantaian keluarga Moore, ia ditangkap karena membunuh ibu dan neneknya dengan menggunakan kapak. Tapi, tidak ada bukti yang cukup untuk memenjarakannya sebagai tersangka pembunuhan keluarga Moore. Yang keenam, Sam Moyer. Ia adalah saudara ipar Josiah yang sering mengancam ingin membunuhnya. Tapi, tidak ada bukti sama sekali untuk menjadikan ia tersangka pembunuhan keluarga Moore. Dan yang ketujuh, Paul Miller. Hampir mirip dengan William, ia diduga melakukan beberapa pembunuhan dengan menggunakan kapak sebelum keluarga Moore ditemukan tewas. Tapi, tidak ada bukti yang kuat untuk menjadikan ia sebagai tersangka. Nah guys, setelah beberapa kali berganti kepemilikan, di tahun 1994, rumah tersebut dibeli oleh Darwin Lin.
ia merenovasi sedikit rumah tersebut dan menjadikan rumah tersebut sebagai tempat wisata horor. Nah guys, itulah kisah dari Filiska X Murder yang belum terpecahkan sampai hari ini. Apakah kasus ini tidak terpecahkan karena kurangnya bukti, ataukah karena ada pengaruh orang atau tokoh penting sehingga kasus ini sengaja tidak diselesaikan? Nah guys, sekian video dari saya. Dan jangan lupa ya untuk di-like videonya apabila kalian menyukai videonya, dan di-subscribe channelnya untuk membantu saya mengembangkan channel ini, serta saran dan komentar kalian untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.